Setiap orang yang meninggal akan melewati satu fase yang menegangkan dan menakutkan. Saat itu malaikat maut telah hadir, namun tak bisa dilihat oleh siapapun yang masih hidup. Seseorang akan terfokus dengan apa yang dihadapinya tanpa memperhatikan orang-orang di sekelilingnya. Saat itulah seorang manusia mulai tak lagi memikirkan dunianya. Semuanya sudah tidak berarti lagi. Sayangnya saat itu tak ada waktu untuk kembali. Siap atau tidak siap, dia harus menjalani. Inilah perjalanan awal seseorang menuju negeri abadi, negeri gaib yang wajib kita imani. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya khazanah Islam. Kematian akan menghadang setiap manusia. Proses tercabutnya nyawa manusia akan diawali dengan detik-detik menegangkan lagi menyakitkan. Peristiwa ini dikenal sebagai sakaratul maut. Ibnu Abi Ad-Dunya rahimahullah meriwayatkan dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, ia berkata, kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan akhirat bagi orang yang beriman. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, sayatan gunting, panasnya air mendidih di bejana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, niscaya penghuni dunia tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak nyenyak dalam tidurnya. Tapi prosesi ini adalah hak. Jika waktunya tiba, dia pasti datang. Inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Al-Quran Surah Qaf ayat 19. Sakaratul maut di sini maksudnya kedahsyatan, tekanan, dan himpitan kekuatan kematian yang mengalahkan manusia dan menguasai akal sehatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan prosesi menegangkan itu dalam firman-Nya. Kalla idza balagatit taraqi وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Menafsirkan ayat ini, Syekh Sa'di menjelaskan, Allah mengingatkan para hambanya dengan keadaan orang yang akan tercabut nyawanya, bahwa ketika ruh sampai pada taraqi, yaitu tulang-tulang yang meliputi ujung leher atau kerongkongan, maka pada saat itulah penderitaan mulai berat. Ia mencari segala sarana yang dianggap menyebabkan kesembuhan atau kenyamanan. Karena itu Allah berfirman, dan dikatakan kepadanya, siapakah yang akan menyembuhkan? Pasalnya, mereka telah kehilangan segala terapi umum yang mereka pikirkan, sehingga mereka bergantung sekali pada terapi ilahi. Namun, qadha dan qadar jika datang dan tiba, maka tidak dapat ditolak. Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, maksudnya kesengsaraan jadi satu dan berkumpul.
urusan menjadi berbahaya, penderitaan semakin sulit, nyawa diharapkan keluar dari badan yang telah ia huni dan masih bersamanya. Maka dihalau menuju Allah Ta'ala untuk dibalasi amalannya dan mengakui perbuatannya. Peringatan yang Allah sebutkan ini akan dapat mendorong hati-hati untuk bergegas menuju keselamatannya dan menahannya dari perkara yang menjadi kebinasaannya. Tetapi orang yang menantang, orang yang tidak mendapat manfaat dari ayat-ayat, senantiasa berbuat sesat dan kekufuran dan penentangan. Kepedihan sakaratul maut inilah yang membuat Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, "Aku tidak iri kepada siapapun atas kemudahan kematiannya, sesudah aku melihat kepedihan kematian pada Rasulullah." Hadis riwayat Tirmizi. Penderitaan yang terjadi selama pencabutan nyawa akan dialami setiap makhluk. Inilah yang ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Setiap jiwa akan merasakan mati. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 185. Demikian pula ditegaskan Nabi SAW dalam sabdanya, "Sesungguhnya kematian ada kepedihannya." Namun demikian, tingkat kepedihan sakaratul maut setiap orang berbeda-beda. Pemirsa Khazanah, orang yang beriman ruhnya akan lepas dengan mudah dan ringan. Malaikat yang mendatangi orang yang beriman mengambil nyawanya dengan kesan yang baik lagi menggembirakan. Hal ini berdasarkan hadis yang panjang diriwayatkan Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW berkata tentang proses kematian seorang mukmin. Malaikat memberi kabar gembira kepada insan mukmin dengan ampunan dengan ridha Allah untuknya. Secara tegas dalam kitabnya, Allah menyatakan bahwa para malaikat menghampiri orang-orang yang beriman dengan mengatakan, "Janganlah takut dan sedih, serta membawa berita gembira tentang surga." Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang berkata, 'Rabb kami adalah Allah,' kemudian mereka beristiqamah, maka para malaikat turun kepada mereka sembari berkata, 'Janganlah kamu bersedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu di dunia, dan akhirat di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai hidangan bagimu dari Rabb yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surah Fussilat ayat 30. Ibnu Katsir mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang ikhlas dalam amalannya untuk Allah semata dan mengamalkan ketaatannya berdasarkan syariat Allah, niscaya para malaikat akan menghampiri mereka tatkala kematian menyongsong mereka dengan berkata, "Janganlah kalian takut atas amalan yang kalian persembahkan untuk akhirat, dan jangan bersedih atas perkara dunia yang akan kalian tinggalkan, baik itu anak, istri, harta, atau agama, sebab kami akan mewakili kalian dalam perkara itu." Mereka para malaikat memberi kabar gembira berupa sirnanya kejelekan dan turunnya kebaikan. Kemudian Ibnu Katsir menukil perkataan Zaid bin Aslam, kabar gembira akan terjadi pada saat kematian, di alam kubur, dan pada hari kebangkitan. Lalu apa yang dimaksud dengan firman Allah, "Kamilah pelindung-pelindungmu di dunia dan akhirat"? Maksud ayat ini bahwa para malaikat berkata kepada orang-orang beriman ketika akan tercabut nyawanya, "Kami adalah kawan-kawan kalian di dunia dengan meluruskan, memberi kemudahan, dan menjaga kalian atas perintah Allah. Demikian juga kami bersama kalian di akhirat dengan menenangkan keterasinganmu di alam kubur di tiupan sangkakala, dan kami akan mengamankan kalian pada hari kebangkitan, penghimpunan. Kami akan membalasi kalian dengan siratal mustaqim dan mengantarkan kalian menuju kenikmatan surga." Dalam ayat lain, Allah mengabarkan kondisi kematian orang mukmin dalam keadaan baik.
الذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Jika demikian kondisinya, mengapa Rasulullah SAW merasakan menderita saat sakaratul maut? Perlu diketahui bahwa orang yang paling berat ujiannya di dunia ini adalah para nabi, kemudian orang yang menyerupai mereka, dan orang yang semakin mirip dengan mereka, seperti dikatakan Nabi kita. Hadis ini dikeluarkan Bukhari dan lainnya. Allah ingin menguji mereka untuk melengkapi keutamaan dan peningkatan derajat mereka di sisinya. Ini bukan sebuah aib bagi mereka, juga bukan bentuk siksaan. Allah menginginkan menutup hidup mereka dengan penderitaan ini, meski mampu meringankan dan mengurangi kadar penderitaan mereka dengan tujuan mengangkat kedudukan mereka dan memperbesar pahala-pahala mereka sebelum meninggal. Tapi bukan berarti Allah mempersulit proses kematian mereka melebihi kepedihan orang-orang yang bermaksiat. Sebab kepedihan orang-orang bermaksiat adalah bentuk hukuman dan sanksi untuk kejahatan mereka, maka tidak bisa disamakan. Pemirsa Khazanah, detik-detik kematian merupakan kesempatan terakhir bagi setan untuk menyesatkan manusia. Karena itu, segala upaya akan ditempuh. Imam Ibrahim bin Muhammad bin Muflih al-Maqdisi dalam kitabnya mengupas tentang usaha setan untuk menyesatkan orang mukmin pada saat kematian. Menukil hadis yang diriwayatkan Abu Daud dalam sunannya bahwa iblis berkata kepada bala tentaranya pada saat kematian manusia, "Berusahalah saat sekarang, karena jika kalian gagal, tidak akan ada kesempatan lagi." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang yang mulia dari kaum laki-laki dan wanita kebingungan dalam menghadapi kematian dan diuji. Sesungguhnya setan paling dekat dengan manusia pada saat kematian. Sedangkan melihat malaikat maut lebih berat daripada 1000 kali tebasan pedang." Hadis riwayat Abu Nuaim. Abdullah bin Ahmad menuturkan pengalaman ayahnya Imam Hambali saat sakaratul maut. "Pada saat saya hadir dalam kematian bapakku, saya membawakan kain untuk mengikat jenggotnya sementara beliau dalam keadaan tidak sadar. Kemudian pada saat beliau sadar mengatakan, 'Belum, belum.' Ia mengucapkan itu berkali-kali. Saya bertanya kepada beliau, 'Wahai bapakku, apa yang tampak padamu?' Beliau menjawab, 'Setan berdiri di depanku sambil menggigit jarinya seraya mengatakan, 'Aku gagal menggodamu, wahai Ahmad.' Saya katakan, 'Belum, sebelum saya benar-benar meninggal.'" Abu Hasan Al-Qabisi dalam risalah Ibnu Abi Zaid meriwayatkan bahwa seorang hamba tatkala sedang menghadapi kematian ada 2 setan yang menggoda dari atas kepalanya. Salah satunya berada di sebelah kanan dan satunya lagi di sebelah kiri. Adapun yang di sebelah kanan menyerupai bapaknya lalu berkata, "Wahai anakku, saya sangat sayang dan cinta kepadamu. Jika kamu mau mati maka matilah dengan membawa agama Nasrani, sebab dia adalah sebaik-baik agama." Dan yang berada di sebelah kiri menyerupai ibunya dan berkata, "Wahai anakku, perutku dahulu tempat hidupmu dan air susuku sebagai minumanmu, serta pangkuanku sebagai tempat tidurmu. Maka saya minta hendaknya kamu mati dengan membawa agama Yahudi, sebab dia adalah sebaik-baik agama." Maka menurut Imam Al-Ghazali, pada saat itu Allah menggelincirkan orang-orang yang dikehendaki olehnya tergelincir. Demikian itu yang dimaksud dengan firman Allah, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 8. Maksudnya, "Ya Allah,
janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan pada saat kematian, setelah engkau beri petunjuk kepada kami beberapa kurun waktu. Jika Allah menghendaki hidayah dan keteguhan pada hambanya, maka datanglah rahmat dan malaikat Jibril untuk mengusir setan dan mengatakan kepada orang beriman, wahai orang mukmin, mereka itu adalah musuh-musuhmu dari kalangan setan. Maka meninggallah kamu dalam keadaan membawa agama yang hanif dan syariat Muhammad. Dan tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh orang beriman kecuali malaikat itu. Dan itulah yang dimaksud firman Allah. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 8. Wasiat Ibnu Al-Jauzi dalam Syed Al-Qatir menarik untuk direnungkan. Saya berwasiat kepada diriku dan kepada orang yang mendengar wasiatku ini agar teguh saat menghadapi kematian. Tiada daya dan tiada upaya kecuali dengan izin Allah. Sebab godaan dan bisikan kematian banyak syubhatnya. Dan saya merasa kasihan terhadap orang yang sakit. Semoga tidak tenggelam dalam sakaratul maut sehingga tidak sadar. Dan saya berlindung kepada Allah dari kematian masih dalam keadaan sadar, tidak teguh dengan godaan. Begitu bahayanya godaan setan pada detik-detik kematian manusia. Oleh karena itu, Nabi SAW mengajarkan doa pada umatnya. Allahumma inni a'udzubika minal harami wa taraddi, wal hadmi wal ghammi, wal hariqi wal gharaqi, wa a'udzubika ayyatakhabbatani syaitanu indal mauti, wa an uqattila fi sabilika mudbiran, wa a'udzubika an amuta ladighan. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari pikun, terjatuh dari ketinggian, keruntuhan bangunan, kedukaan, kebakaran, dan tenggelam. Aku berlindung kepadamu dari penyesatan setan saat kematian, terbunuh dalam kondisi murtad, dan aku berlindung kepadamu dari mati karena tersengat binatang berbisa. Hadis riwayat Nasa'i dan Abu Dawud. Makna berlindung dari penyesatan setan ketika datang kematian adalah dikuasai olehnya ketika berpisah dari dunia, sehingga setan berhasil menyesatkannya, menghalanginya dari taubat, menghambatnya dari memperbaiki dirinya, dan meninggalkan kezaliman yang telah diperbuat sebelumnya, atau menjadikannya putus asa dari rahmat Allah, membenci kematian dan berat meninggalkan dunia, sehingga dia tidak ridha dengan ketentuan Allah padanya, berupa kematian, dan berpindah ke negeri akhirat. Akibatnya, dia mengakhiri hidupnya dengan keburukan dan bertemu Allah dalam kondisi murka kepadanya. Setiap makhluk hidup pasti akan mencicipi kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tetapi kita tidak akan tahu dengan sebab apa kita akan mati nanti. Yang kedua, waktunya kapan? Tak ada seorang pun yang bisa memprediksi kematian seseorang secara pasti. Makanya Allah berfirman, "Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha." Seorang tidak akan bisa menangguhkan kematian sekalipun hanya 1 detik saja. Karena kematian itu pasti, tapi misterius sebabnya, maka tugas kita adalah menciptakan kondisi-kondisi supaya kalau kita mati, kita dalam keadaan sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu terbagi pada 4 kualitas. Pertama, ada manusia yang paling buruk, mereka yang su'ul bidayah wa su'ul khotimah. Awal hidupnya buruk, tengahnya buruk, ketika malakul maut menjemput, dia dalam keburukan. Itulah seburuk-buruk manusia. Yang kedua, manusia yang paling rugi. Siapa dia? Dia adalah husnul bidayah. Orang yang awal hidupnya bagus, wasu'ul khotimah, tapi ujungnya itu buruk. Na'udzubillah. Dan yang ketiga adalah orang yang paling bagus. Siapa mereka yang paling bagus? Orang yang husnul bidayah wa husnul khotimah. Awal hidupnya bagus, tengahnya bagus, ketika malakul maut menjemput, dia dalam kebaikan.
Dan yang keempat adalah manusia yang paling beruntung. Orang yang su'ul bidayah, awal hidupnya buruk, tapi husnul khotimah, ujungnya itu baik. Pilihan kita hanya dua. Bagaimana kita menjadi orang yang terbaik, awal hidup baik, tengah kita baik, ujungnya baik, atau menjadi manusia yang beruntung. Boleh jadi awal kita buruk, tidak ada masalah. Yang penting sekarang kita jadi orang soleh, jaga kesolehan kita sampai malakut maut menjemput, kita berada di puncak kesolehan. Nah, Ramadan yang kita lakukan sekarang harus bisa mengasah diri kita untuk bisa husnul khotimah. Bagaimana orang yang husnul khotimah? Dia meninggal dalam keadaan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan Ramadan yang indah ini sebagai sarana untuk mengasah jiwa dan iman kita agar bisa meraih husnul khotimah. Allahu 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 Allah. Pemirsa Khazanah, perjalanan gaib manusia berawal dari kematian. Sebuah perjalanan yang pasti dan harus dilalui oleh siapapun menuju negeri abadi yang gaib. Maka memahami perjalanan abadi ini tidak bisa hanya mengandalkan akal pikiran dan logika. Tapi yang terpenting justru menghadirkan hati, menghadirkan iman. Tanpa itu, siapapun orang mukmin tak akan mampu menyiapkan perjalanannya yang diliputi oleh perkara gaib ini. Itu sebabnya, tanpa menghadirkan iman, seseorang tak akan bisa disebut orang mukmin. Itu sebabnya, beriman pada perkara gaib merupakan prasyarat sahnya keimanan seorang muslim. Nah, pemirsa Khazanah, ikuti terus serial perjalanan abadi menyingkap tabir gaib pukul 5.15 waktu Indonesia Barat setiap hari sepanjang bulan Ramadan hanya di Trans 7. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah